Hai, ketemu lagi di CEO Talks. Kali ini saya lagi ada di Sarinah, tapi bukan mau jalan-jalan ya. Saya mau ke lantai 14, udah janjian sama sosok yang akan sharing pengalaman dan pastinya juga leadership. Nah, clue-nya dia ini adalah CEO perempuan termuda di holding BUMN sektor ini. Who is she? Penasaran? Let's go. Kita udah nyampe di kantornya. Ketemu siapa nih? Nah, ini dia. Ibu Maya Watono. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Cantiknya. Ibu makasih saya udah boleh main ke kantornya. Iya, ke kantor Injernie. Enak banget loh Bu, ini di lantai 14. Gedung Tapi Sarinah. betul, dan kelihatannya very spacious ini Bu. Boleh nggak Bu kita lihat keliling-keliling? Iya. Kita memang konsepnya kan co-working space, jadi open space, jadi kita ada ruang meeting di tengah, lounge. Lalu juga kerjanya juga kita nggak ada, kita hot desking. Hot desking, jadi boleh kerja di mana aja. Misalnya di sini nih lagi pada kerja, pada ngopi-ngopi. Oh, ini bukan lagi ngopi ya, ini lagi kerja. Ini lagi kerja. Ngopi-ngopi gitu. Oke. Terus bisa pesen kopi, kita ada barista, Wow. ada mesin kopi, Saya ada boleh ini. Itu pesen juga di kopi sana juga nggak nih, Bu ini. Maya? Oh, boleh dong. Boleh ya? Kita ini ya. Mumpung ada di sini nih. Nih kita ada kafe, Halo, ini ada Mas. baristanya. Saya piccolo oat milk ya. Ya. Oke. Saya magic ada nggak? Boleh ya, satu magic. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wow, asik banget. Nanti saya main ke sini ya Bu tiap minggu Iya. buat pesen kopi. Pesen kopi buat ini. Jadi kerjanya juga lebih semangat kan. Kita Benar-benar. Gen Z-nya juga cukup banyak ya. Ada berapa sih Bu kalau total? Kita kalau total satu Injernie Group kita 49.000 karyawan. 49.000, tapi tersebar ya Bu Tersebar ya. betul, tersebar seluruh Indonesia dan Yes. kita ada 6 members di bawah Injernie. Di holding sendiri sebenarnya karena kita konsepnya strategic holding, kita it's under 100 people, about 80 Oh, or I so see. people. Tapi memang kita strategic holding operationnya ada di member totally 49,000. Oke, nah saya pengen tahu nih, Ibu Maya selain suka ngopi, meetingnya sehari itu ada berapa banyak sih Bu? Wah, saya meeting back to back mungkin ada I don't know between 8 to 12 sometimes ya. 8 sampai 12 meeting sehari. Padahal jam kerjanya Ya jam kerjanya kita nggak menentu lah ya kan, biar gimana pun kan karena kalau kita biasa BUMN. working hours employee kan 9 jam Iya, gitu ya. iya, Kalau iya, seorang iya. CEO tuh jam kerjanya Iya. gimana sih Bu? Ya karena kan kita juga BUMN di bidang aviasi dan pariwisata. Yes. Jadi pastinya kita juga mengikuti. Jadi kalau semua orang libur, kita nggak libur. Kita Wow. karena kan memang pariwisata dan aviasi. Jadi memang itu adalah peak traffic kami Betul. di Injernie. Jadi ketika tanggal merah malah jauh lebih sibuk nih Bu Malah Maya. jauh lebih sibuk, kayak tanggal merah besok itu Waisak, ada di Borobudur di saat kami. Oke. Iya, dan juga peak traffic di bandara. Jadi memang itu saat-saat peak traffic, saat-saat justru semua pada harus bekerja lebih karena public service ya, pelayanan masyarakat. Saya merasa happy karena saya tidak sendiri Bu, saya sebagai seorang jurnalis juga nggak punya tanggal merah Bu, tanggalnya hitam semua. Ternyata Direktur Utama Injernie juga sama ya, 11-12 nasibnya selesai. Bu Maya, yang orang lihat, Bu Maya ini adalah sosok CEO perempuan termuda di holding BUMN sektor ini. Nah, yang pengen saya tanya, yang orang gak lihat tuh apa sih? Yang orang lihat biasanya pasti bagus-bagusnya aja ya. Tapi Betul. kan di balik itu kan sebenarnya kerja keras itu pasti ada. Tidak Yes. mungkin kita membangun sesuatu yang baik dan dengan fundamental yang baik tanpa juga kerja keras di balik itu. Nothing is instant Betul. actually. Jadi memang kami juga membangun ini adalah tahun kelima kami membangun Injernie. Dari Eh, 2022 ya Bu ya? Januari 2022. I Gitu. see. Saya dari awal pembangunan Injernie dan sudah 4,5 tahun berarti saya. Yes. Dan ini ya kami juga ya cukup bahagia juga ya dengan apa yang sudah kami achieve. Kami tahun lalu 43 perusahaan terbesar di Indonesia. Wow, dan- dalam waktu 4 tahun ya. Iya, dalam waktu 4,5 tahun dengan berbagai konsolidasi juga yang kami lakukan. Yang terbesar adalah pastinya airport.
konsolidasi Angkasa Pura I, Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia under Injini Airports, di mana kami mengelola 37 bandara seluruh Indonesia. Lalu juga yang ini di lantai ini yang kita sekarang berada ada 3 member kami, yaitu satu adalah Injini Tourism Development Corporation atau ITDC yang memanage 3 site utama, Mandalika, Nusa Dua, dan Golomori di Labuan Bajo. Lalu jadi kalau bicara InJourney itu sebenarnya bukan cuma soal bandara ya, walaupun kita sering banget ngelihat tulisannya di bandara nih Bumaya ya. Tapi ada total berapa Bu? Ada 6 betul. Kita ada 6 klaster, 6 member perusahaan, 6 anak perusahaan, 6 klaster. Bandara mungkin karena ya traffic di bandara ini kan sangat besar, betul, ya, 156 juta penumpang setiap tahunnya, sehingga itu yang terlihat ya Injini Airports dan branding dari Injini Airports. Nah memang itu juga kenapa kami melakukan itu adalah conscious decision by design, karena saat penggabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II menjadi Angkasa Pura Indonesia, itu kan adalah PT dengan 2 operation dan culture yang berbeda. Dan bagaimana kami harus menyatukan itu menjadi satu entity yang memiliki culture yang sama dan melakukan standarisasi dari seluruh lini. Dari sisi manajemennya juga dijadikan satu, operational standardization, lalu juga service standardization, commercial standardization, semua seluruh 37 bandara seluruh Indonesia dengan karyawan kalau total airport dan IAS itu bisa mencapai 37.000. Jadi kita harus melakukan suatu identity yang baru, karena itulah dibentuk Injini Airport. Tadi Bu Maya cerita tentang penyatuan culture-nya yang berbeda jadi satu, InJourney gitu ya. Kalau ketika Bu Maya ditugaskan untuk mengabdi nih di InJourney, waktu itu culture shock-nya apa? Culture shock-nya pasti ada ya, karena saya 16 tahun di swasta dan waktu itu di multinational company. Terakhir saya CEO sebuah multinational company. Jadi saya report ke London dan Tokyo at the time, dan waktu 2020, akhir 2021, jadi awal 2022 diminta untuk masuk ke BUMN dan membangun InJourney. Pastinya ya culture shock itu ada ya. Ya honestly pasti ada, tapi memang saat itu saya berkeinginan untuk memberikan sesuatu untuk negara. Saya ingin memberikan suatu purpose yang saya miliki sebisa mungkin untuk memperbaikilah apa yang ada, terutama di sektor aviasi pariwisata. Jadi memang visi besarnya untuk menggabungkan, mengintegrasikan, dan mentransformasi sektor aviasi dan pariwisata Indonesia yang potensinya sangat besar kan. Indonesia ini kan sangat indah, potensinya sangat besar. Jadi bagaimana kita bisa mengelevasi itu semua. Tapi tugasnya bisa dibilang berat banget loh Bu. Aviasi aja itu udah luas, ditambah lagi pariwisata Indonesia yang luas banget gitu. Betul. Yang saat ini jadi apa ya, tanda kutip prioritas utama InJourney. Apa Bu misalnya? Prioritas utama InJourney, jadi memang kalau saya boleh cerita 4 tahun terakhir ya, yang pertama adalah kita melakukan fundamental business review. Fundamental business review untuk juga melihat kesehatan dari masing-masing anak perusahaan. Tidak hanya kesehatan keuangan, tapi juga bisnis model, bagaimana kita bisa mentransformasi bisnisnya sehingga sustainable ke depan. Salah satunya tadi saya sampaikan dengan penggabungan, konsolidasi, merger Angkasa Pura Indonesia. Itu harus dilakukan untuk bisa mentransformasi bandara-bandara kita. Tidak mungkin bisa melakukan transformasi tanpa adanya merger tersebut, karena tidak ada standarisasi seluruh Indonesia. Jadi itu kami lakukan. Lalu juga mentransformasi aset-aset yang kami miliki, destinasi-destinasi pariwisata yang dimiliki Indonesia yang sangat indah by nature maupun culture, dan juga membangun destinasi-destinasi baru atau area-area baru yang bisa mengundang investor yang punya potensi, dan punya potensi, ya betul. Salah satunya, saya kenal yang ini nih, iya betul. Salah satunya ini yang sedang kami bangun, sudah beberapa section selesai, tapi sedang kami bangun, yaitu adalah kawasan ekonomi khusus Sanur. Ini adalah the first ever international health and wellness destination in Indonesia. Jadi memang ini pertama kali Indonesia memiliki kek kesehatan yang berbasis, jadi it's a health tourism. Oke, jadi ibaratnya bisa liburan, bisa berobat gitu, benar Bu? Iya betul, health betul. tourism, ya? Iya. Jadi ada hospital, di situ ada hospital, Bali International Hospital. Bali International Hospital ini kami ada onkologi, cancer, dan kardiologi.
dan neurologi. Nanti juga ada gastro dan ortopedi. Jadi di Bali International Hospital. Lalu kita ada stem cell. Stem cell itu dari Jerman, ada stem cell dari Amerika, on building juga. Ada aesthetic surgery dari Korea. Jadi kalau mau ke aesthetic surgery udah nggak perlu ke Korea nggak lagi. perlu ke Korea ya. Iya, dari Korea. Fertility dari Malaysia, karena banyak sekali masyarakat Indonesia berobat ke Malaysia untuk fertility. Lalu ada senior residence, ada ini. Jadi dan pastinya ada hotel yang kami bangun, yaitu The Meru Sanur, dan juga Heritage Hotel yang di sana, Bali Beach. Ini adalah Heritage Hotel yang dibangun tahun 1966 yang kami revitalisasi lagi dengan convention. Jadi the new one ya. The new, iya, dengan 1 kilometer stretch of beach di Sanur, yang menjadi suatu kawasan ekonomi khusus yang diharapkan bisa meng-curb devisa outflow dan juga membawa GDP untuk Indonesia. Jadi ibaratnya kalau mau berobat gitu ya, nggak perlu jauh-jauh ke negara tetangga gitu ya. Betul, Maya, betul. Ya. Terbang aja ke Bali, Iya, have betul. everything. Iya, ini hospitalnya nih yang besar nih di sini. Lalu ini area-areanya itu hotelnya dengan beach, ada Ethno Botanical Garden di sini. Jadi memang visi besarnya adalah setiap tahun sekitar 3 juta masyarakat Indonesia pergi berobat ke luar negeri. Sayang banget ya, 3 Iya, juta sayang itu banget. uangnya bukan buat kita ya, Sekitar Bu ya. 150 triliun devisa outflow. Wow. Ya, 150. jadi ya harapan kami adalah dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, at least bisa menahan devisa outflow, misalnya dimulai dari 30%, 50 triliun, lalu pelan-pelan menjadi 100 triliun, dan juga membawa wisatawan asing masuk ke Bali, ke Indonesia melalui Bali, tapi juga Bali naik kelas. Tidak hanya tempat wisata yang untuk pantai, party and everything, but it becomes a premium place gitu, sehingga spending per pax-nya, length of stay-nya juga jauh lebih besar, dan yaitu mengelevasi Bali juga supaya lebih premium. Wow, very great idea, Bu. Ini progresnya udah berapa persen? Iya, jadi progresnya hospital sudah jadi, Ethno Botanical Garden almost there, hotel semua sudah, villa on progress, stem cell sudah, Korean. Jadi actually what's very exciting also is the investment that has come through di Kek Sanur ini, sudah lebih dari 300 triliun. Wow. Dan juga kita karena berpartner dengan local partner, semua berpartner dengan local partner, means again itu kita make sure the GDP, the capital stays. Dan ekonomi masyarakat setempat juga betul. hidup ya, Bu ya. Iya. Di semua tempat kami berkarya, kami selalu mengukur social and economic impact yang dihasilkan. Saya juga penasaran sama replika miniatur Candi Borobudur yang ada di sana. Pasti ada maksudnya juga kenapa ditempatkan di kantor Injourney. Betul, karena memang di sini kita ada Injourney Destination yang memanage 4 site utama, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Mini Indonesia Indah, dan Candi Ratu Boko. Dan nanti mungkin kita ada jadi semua itu di bawah Injourney Destination. Ini adalah pilar keempat, jadi member anak perusahaan kami yang keempat. Nah, yang salah satunya pasti yang terbesar adalah Candi Borobudur. Kebetulan weekend ini tanggal 31 Mei kita ada acara Waisak ya, which is ini besar sekali di Borobudur, karena Borobudur adalah the largest Buddhist temple in the world. Pusatnya dan banyak sekali wisatawan asing akan datang di Waisak ini maupun domestik, dan juga media-media asing untuk meliput acara Waisak ini di Borobudur. Iya, Biksu Tudongnya aja udah jalan kaki udah dari kemarin-kemarin Ibu. Iya, kita betul, mau cek juga sudah sampai mana ya ini? Iya, dari Thailand tanggal 28 akan sampai ke Borobudur. I see. Oke, itulah mengapa jangan dipikir ketika menjadi seorang direktur punya waktu yang jauh lebih fleksibel ya. Ternyata Bu Maya pun nanti ketika Waisak ini udah banyak banget agendanya ya Bu ya. Betul. Justru malah jauh lebih sibuk dibandingkan hari-hari biasa. Iya, di saat peak traffic itu memang pastinya banyak sekali kegiatan ya di Injourney. Nah, tapi kemudian melihat pariwisata Indonesia yang potensinya kan luar biasa banyak ya Bu ya. Seoptimis apa sih Bu? Ya, kita ambil contoh Borobudur. Borobudur ini kami mentransformasi Borobudur sejak 3 tahun terakhir untuk menjadikan Borobudur sebagai epicentrum culture spiritual pilgrim tourism.
yang memang ini kita tidak menganggap ini sebagai dead monument tapi living monument yang masyarakat Buddha bisa beribadah. Buddhis sendiri di seluruh dunia itu 500 juta. Di Asia, only di Asia itu 390 juta. Di negara tetangga kita yang cukup dekat, Thailand, itu 65 juta. Jadi bayangkan kalau kita bisa mengambil market 5% aja, itu means an increase of 3 million wisatawan asing yang bisa masuk ke Indonesia. Saat ini kita di 15 juta, jadi bisa dengan mudah sebenarnya lowest hanging fruit kita bisa menambah sekitar 3 juta dengan positioning yang tepat sebagai spiritual, pilgrim, cultural, tourism yang inklusif. Nah ini yang saat ini sedang kami kembangkan di Borobudur dengan master planning, rezoning Borobudur sehingga ini akan menjadi destinasi yang memang berkelas dunia dan juga berbasis spiritual, pilgrim, cultural tourism tadi. Yang kita sekarang sedang mengupayakan juga adalah connectivity inbound connectivity dari berbagai negara, terutama negara yang memang Buddhis ya. Supaya bisa langsung ada direct connectivity ke Kulon Progo, lalu juga tol sampai ke Borobudur. Ya, karena kalau kita bicara bandara ke Magelang ada saat ini masih cukup kendala yang cukup ini ya Bu ya dari sisi jarak ya. Iya, dan saat ini masih 1,5 jam, tapi kami harapkan dengan tolnya selesai ini bisa of course very fast menghemat waktu dari Kulon Progo ke Borobudur dan dengan connectivity international inbound yang ditingkatkan, ini akan membawa wisatawan asing yang cukup banyak untuk melihat Borobudur yang sangat indah. Bu Maya, tadi kita udah bicara soal transformasi in journey selama 4,5 tahun di bawah kepemimpinan seorang Maya Watono. Nah, kita juga pengen tahu nih, as a leader, Bu Maya nih tipe pemimpin yang seperti apa sih? Apakah yang ketika masuk ruangan, Bu Maya gitu. Atau mungkin yang kayak, oh Bu Maya, siang Bu, gitu. Tapi gimana Bu? Mungkin as a leader, karena saya juga a female leader ya, in a very male dominated environment juga kan, kita di airport itu rata-rata majority men, lalu di aviation service juga. Tapi kalau kita bicara hotel memang majority female. Jadi karena kita multisektor. Tapi saya percaya gini, sebenarnya leadership itu kontekstual. Saya sebelum di sini kan juga saya CEO of an independent Indonesian agency, lalu setelah itu saya CEO multinational company. Di setiap saya bekerja as a CEO, as a leader, ini pasti kontekstual. Saya tidak mungkin mengaplikasikan my leadership style yang ada sebelumnya di multinational company ke BUMN. Itu contohnya seperti itu. Karena culture-nya berbeda, betul. Saya harus sangat memahami itu. Tapi values dan DNA sebagai seorang leader itu pastinya tidak berubah, karena itu kan adalah karakter seorang leader dan bagaimana saya melead over the years and how the history and the track record changes you as a leader. Kalau dari saya sendiri pastinya value yang saya pegang teguh adalah satu, saya selalu fokus dengan visi. Sebagai leader kita harus mempunyai visi yang besar dan fokus dengan visi dan juga konsisten dengan visi tersebut. Saya selalu mengatakan stubborn with the vision, flexible with the execution. Jadi saat kita memiliki visi, kita harus stubborn with that vision. Kita tidak boleh merubah visi tersebut, kita konsisten. Tapi saat kita melakukan implementasi terhadap visi tersebut, pastinya ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan supaya agile. And be flexible with that. And be flexible with the execution. Tapi tetap untuk visinya kita, North Star-nya kita harus stubborn dengan vision. Lalu nomor 2 adalah kalau dari mungkin tadi Mbak Sylvia juga lihat saat melewati kantor kami di InJourney, itu ada satu DNA yang cukup terpampang, cukup besar adalah living legacy. Saat kita bekerja, I believe we have to have a purpose. Di InJourney ini kita tanamkan kultur di mana purpose kita saat kita masuk kantor, saat kita bangun, wake up and we go to our office, itu adalah living legacy. Kita ingin meninggalkan legacy yang baik untuk negara ini. Meninggalkan legacy yang baik untuk Indonesia, untuk generasi mendatang, untuk anak cucu kita, mempreserve warisan budaya yang telah diwariskan kepada kami melalui Borobudur, melalui Prambanan, Taman Mini, mentransformasi bandara, membuat semua ini lebih baik untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, memberikan pelayanan publik yang baik. Itu adalah cara kami berkarya
meninggalkan legacy. Jadi bukan bekerja tapi berkarya, meninggalkan legacy. Jadi ada sesuatu yang di-create ya Bu Betul, ya. harus ada purpose. Ini, kopi yang tadi ada. bukan Bu? Kopi yang tadi Iya, bener ya? betul. Oke. Kopi yang tadi kita pesan ya di atas. Wah, tahu aja Mas kita sudah butuh ngopi. Iya. Terima kasih. Makasih. Thank you ya Mas. Makasih. Kalau Bu Maya tipe yang wajib ngopi nggak Bu? Wajib banget ngopi. Saya mau tanya ini berapa cangkir sehari? Bu? Waduh, saya minimum 3 kayak. Minimum 3 cangkir. Udah kayak minum obat ya Bu ya? Udah kayak minum Bu nggak obat. apa-apa sambil diminum Bu? Oke, iya. Saya juga boleh coba ya Bu ya? Iya, ini kopi kami kayaknya kali ini dari Toba deh, tapi pasti lokal. Local coffee, everything we have. Jadi semua yang ada di kantor ini lokal. Lokal Indonesia. Saya cobain ya. Nanti saya cerita aja gimana rasanya, oke? Wow, enak banget. Nggak bisa satu sip. Mesti setengah dulu baru kita lanjut lagi. Iya, betul. Sebagai seorang leader yang punya tahunan gitu ya Bu ya, pengalaman. Karena tadi mulai berkarya di usia berapa Bu? 2005. Saya 2005. Waktu itu usia? Usia 23 tahun ya. 23 iya, tahun lulus sudah kuliah. memulai karir. Iya, mulai karir pertama umur 23, jadi sekarang sudah 21 tahun ya. 21 Nggak kelihatan ya? years. Sudah berkarir sudah 21 tahun, 16 tahun di swasta, di sini 4,5 tahun ya. Hampir 5 tahun, jalan tahun kelima di BUMN. Dan ya tadi kan kita juga saat membangun karir tapi pastinya kontekstual dengan perubahan zaman juga ya. Yang tadi tapi DNA itu harus kita jaga tetap strict dengan vision, dengan purpose yang tadi yang saya bilang living legacy. Lalu juga saya memegang teguh satu prinsip. Sebenarnya ada 2 prinsip lagi yang saya tanamkan di Injourney. Satu adalah Ingarso Sung Tulodo. Saat kita menjadi pemimpin kita harus memberi contoh. Memberi contoh saat kita harus bisa berada di depan dan memberi contoh. Karena itu kalau saya sering sekali site visit, setiap minggu pasti saya site visit. Saya nggak mungkin saya di kantor meeting tapi saya pasti site visit. Dan saat saya site visit saya pasti melihat. Dan itu keliling, digilir tuh. Saya pasti gilir keliling dan saya sidak. Dan itu pasti dalam seminggu saya pasti minimum 2-3 hari saya site visit dan saya sidak supaya saya juga mengerti apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak hanya menerima laporan tapi saya mengerti apa yang terjadi di lapangan. Dan kalau misalnya visit pun ke bandara, saya pasti sampai ke belakang, ke Bali untuk menyelesaikan masalah itu saya pasti bersama tim ya, bersama direksi dan saya pasti melihat sampai ke akar mencari root cause problemnya. Misalnya untuk perbaikan bagasi, perbaikan kecepatan bagasi, perbaikan security checkpoint. Segitunya Bu turun tangan. Kenapa? Kan Ibu punya tim, maksud saya. Ibu Iya. Maya punya tim gitu. Ibu Maya punya tim kayak, bisa dong kamu tolong cekin gitu. Ketika Ibu punya laporan permasalahan, laporan problem di lapangan, Ibu Maya kan dengan gampang, tolong dong cekin bawa laporannya ke saya gitu. Kenapa Bu Maya sendiri yang harus turun tangan dan melihat langsung? Karena saya harus mengerti dan saya harus mengerti visinya. Bagaimana visi itu dan apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Saya ambil contoh misalnya Soekarno-Hatta. Kenapa transformasi ini kita lakukan di bandara itu di 2 bandara utama dulu. Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai. Karena 2 bandara ini adalah 2 bandara terbesar di Indonesia yang mencakup 70% penumpang sudah ada di situ. Lalu kami masuk ke 5 bandara utama di Indonesia, 80% penumpang. Di Soekarno-Hatta itu isu-isunya itu sebenarnya clear. Tapi bagaimana penyelesaiannya itu kita harus detail masuk ke setiap root cause problem. Dan kalau saya tidak memahami, nah itu kenapa Ingarso Sung Tulodo saat memimpin harus memberi contoh. Harus mengerti dan memberi contoh. Kalau saya tidak mengerti, saya juga pasti nggak akan bisa memimpin sampai di titik ini. Dan Betul. iya dan karena saya mengerti pokok permasalahannya dan saya berusaha untuk mencari solusi dan juga memberikan visi ke depan. Seperti contohnya Soekarno-Hatta ini saat ini kapasitasnya ada di 55 juta penumpang. Means it's already max capacity karena saat ini Soekarno-Hatta di angka 55 juta. Bagaimana kita melakukan transformasi fisik tapi mungkin dilihat orang fisik kosmetik. Oh bandaranya sekarang lebih cantik ya, lebih bagus. Tapi apakah pelayanannya diimbangi dengan fisik yang cantik prosesnya gitu kan? diimbangi Betul. semua dan itu semua
kita lakukan agar sebenarnya ultimate goal-nya adalah optimalisasi kapasitas bandara. Dengan kita memperbaiki secara fisik, proses maupun people, kita mengoptimalisasi kapasitas bandara tersebut sehingga yang tadinya kita hanya bisa 56 juta, kita sekarang bisa menambah 30 juta lagi, 86 juta tanpa harus membangun terminal baru. Meaning also it's efficiency. Jadi kita melakukan perbaikan tanpa perlu membangun terminal baru. Sama halnya di Igusti Ngurah Rai. Jadi memang kita harus mengerti root cause problemnya. Tanpa kita ke lapangan, kita tidak akan mengerti root cause problem tersebut. Jadi bisa dibilang meetingnya banyak, kemudian Bu Maya juga harus site visit bergiliran itu tadi ya Bu ya, 2-3 kali a week gitu. Berarti kan dari sisi agenda, waktu yang kita semua manusia yang sama cuma punya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah gimana membagi seorang sosok Maya dengan itu tadi peran sebagai direktur utama InJourney, kemudian peran yang juga adalah seorang istri dan seorang ibu, gimana tuh Bu? Dan tentunya seorang Maya yang pasti juga punya hobi dong ya Bu ya, gitu. Gimana tuh membagi-baginya? Saya rasa untuk perempuan, leaders perempuan ini memang tidak mudah sih. Ini harus diakui, ini kenapa saat kita bicara gender empowerment atau gender equality, it's actually not about ratio. A lot of people talk about ratio of women in workforce, but it's actually about, menurut saya, adalah bagaimana women itu rise up the rank. Bukan masalah rasio berapa percentage, karena rasio itu didikte oleh industri juga. Misalnya kita bicara bandara, nggak mungkin by default itu adalah industri rata-rata pria. Jadi nggak mungkin kita bisa memberikan rasio. Tapi kalau kita bicara hotel atau retail misalnya, itu pasti lebih dominan wanita, perempuan. Jadi kita tidak, rasio itu kadang tidak tepat juga sebagai KPI. Tapi adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi women to rise up to the top. Bagaimana perempuan itu bisa go up the rank untuk bisa naik ke pucuk pimpinan ya, eventually ke pucuk pimpinan. Dan itu tidak mudah karena rata-rata wanita, perempuan itu saat kita naik ke piramida akan stuck di middle management. Rata-rata tidak bisa naik ke atas. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa memfasilitasi agar perempuan juga bisa rise. Kebetulan karena saya di root perempuan, saya sangat memfasilitasi itu ya, karena saya sangat conscious bahwa itu adalah role saya juga sebagai perempuan untuk memfasilitasi other women, supporting other women to rise up. Itu saya merasa itu adalah obligation saya sebagai female leader. Tapi memang ini harus disadari bahwa ini tidak mudah, itu satu dulu. Betul. Dan kedua, sometimes I think we talk about, tadi mungkin Mbak Sylvia menyebut juga mengenai balancing ini, balancing life. For me, it's not about balancing. Karena sebagai perempuan, if you strive for perfect balance, you will never get it. Setuju. Rata-rata perempuan mencari Perfection. Dan that's right. Itulah perfection. kami perempuan juga Ibu ya. Iya. Semua kaum perempuan sebetulnya sama nih. Mencari perfection dan mungkin kadang melihat apa aja yang bagus-bagus aja, Betul. gitu. Tidak dilihat apa yang mungkin what you do in the dark is what puts you in the light. Balancing itu menurut saya sebagai perempuan, it's a very difficult thing to do. That's why I use the word juggling. Seperti menjuggle bola. Wow. Jadi bagi saya ada kalanya di mana pekerjaan itu sangat heavy dan menyita mungkin 80% of my time. Ada kalanya di mana saya pull back sedikit. Saya harus spend time dengan anak-anak, dengan keluarga. Yes. Sehingga kalau saya dibilang balance-nya itu harus 50-50 atau 25% untuk every quadrant of my life, itu impossible. It's not like that ya. It's not like that. Ya. Nah, menurut saya itu yang kadang perempuan itu men-strive for that perfect balance, which is itu menurut saya not possible. The best you can do, women are designed to juggle. We know how to multitask, we know how to juggle. So we have to juggle our lives. Dan ada kalanya di mana ya faktor keluarga lebih dominan, ada kalanya faktor kerja lebih dominan, ada faktor me time itu kita butuh gitu kan, social life. Jadi itu yang harus kita harus berpuas diri bahwa kadang it's not completely perfect
balance gitu. Aduh saya seperti disentil ini langsung dikasih advice sama Bu Maya kayak hey gitu ya, wake up, nggak ada yang perfect ya Bu ya. Jangan Iya. dikejar itulah kesempurnaan. No need to be perfect. Wow, thank you loh Bu. Tapi di tengah semua banyaknya kesibukan, apa sih yang Bu Maya masih terus lakukan? Tanda kutip hobi atau sesuatu yang ya Ibu suka dan itu very helpful untuk menjalankan semua peran. Saya pelari, jadi saya Oh, selalu runner. saya runner, jadi saya menyempatkan diri at least kalau misalnya nggak lari, saya pasti jalan kaki, saya olahraga, saya nge-gym, jadi itu part of my way untuk refresh juga gitu. Pastinya I love to spend time with my family, with my kids gitu. Dan ya me time saya rata-rata running itu one of my me time sih dan ini. Saya juga suka lari. Tanda kutip pelarian. pelarian dari kenyataan ya. I see. Oke Bu Maya, terima kasih banyak. Iya. CEO Talks-nya daging sekali. Kami dapat banyak hal sekali dan tentunya thank you so much. Saya udah diajak keliling kantor InJourney yang wow banget, se-homey ini. Ternyata kantornya Bu Maya mungkin ada yang ingin disampaikan nggak buat generasi muda saat ini, apalagi nih khususnya perempuan-perempuan gitu, yang mungkin kami terpentok dengan tadi berbagai peran, tuntutan sosial gitu. Tapi kami juga punya cita-cita, visi misi yang juga nggak kalah tinggi kok. Gitu. Silakan. Iya. Mungkin pesan saya satu adalah tadi no need to strive for perfection. We have to juggle and understand how we juggle our lives as a woman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kita bekerja, saya selalu menyebutnya gotong royong. Kita jangan bekerja secara silo. Actually it's about teamwork, tapi lebih dari itu. Gotong royong itu adalah filosofi Indonesia yang saya rasa sangat mendasar ya, di mana kita membahu untuk satu visi yang sama, untuk satu visi tujuan, visi besar yang sama. Nah itu adalah mengalainkan visi tersebut supaya kita juga tidak pergi ke sana pergi ke sini. Itu kedua ya, mungkin gotong royong. Yang ketiga adalah pastinya ini kan perjalanan saya pun kan cukup panjang ya, 21 tahun ya. Bukan short time. Jadi nothing is instant. Kadang terutama untuk Gen Z ya mungkin merasa bahwa everything is instant, has to be instant. Tapi tidak ada instan itu, tidak mungkin di dunia ini. Ya, mungkin saya old school ya, tapi saya merasa seperti itu ya. Memang hard work itu kita harus lakukan, pekerjaan itu harus kita lakukan. Kadang orang tidak melihat apa yang kita lakukan di balik segala yang kita tampilkan, tapi ya itu what you have to do a lot of things behind the scene, bekerja keras in the dark in order for you to achieve the light. Wow, oke. Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ibu Maya Watono, Direktur Utama InJourney, sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang, untuk ngobrol banyak, sharing pengalaman dan pastinya sharing leadership juga terkait 21 tahun karirnya. Luar biasa sekali. Ibu, thank you so much. Saya Skolastika Sylvia, demikian CEO Talks kali ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa. Salam CTV.